Jadi kalau kita misalnya mengeluh dengan keadaan kita di sana, usahakan kita selalu ingat Rasulullah, selalu kita ingat Allah. Karena apa? Kita bertolak dari Mekah menuju Madinah atau sebaliknya itu sekitar 4 sampai 6 jam. Tapi Rasulullah dan para sahabat dulu berhijrah, bertolak dari Mekah menuju Madinah itu 3 hari, kadang seminggu, dengan cuaca yang ekstrim. Kita pergi dengan peaceful AC, tapi Rasulullah pergi dengan teriknya panas matahari. Kalau kita duduk diam manis, Rasulullah kadang-kadang berjalan, kadang-kadang naik di punggung unta. Jadi sengeluh apapun kita, ingat terus kita sama Allah, ingat terus kita perjuangan Rasulullah, maka insya Allah hilang letih kita, hilang capek kita kalau kita selalu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Umratur, travel umroh dan haji. Umratur siap melayani dan mendampingi. Alhamdulillah, sekarang kita lagi menuju ke asrama haji Pontianak, yang kali ini lagi program untuk manasikan jamaah umrah yang akan berangkat tanggal 26 Februari 2025 dengan pesawat Garuda Indonesia add-on Pontianak Jakarta Jeddah PP dengan pesawat Garuda Indonesia. Materi kali ini kita hanya manasik ringan, karena manasik di Umratur itu ada 3 kali setiap keberangkatan. Manasik pertama itu seputar jadwal keberangkatan, persiapan dan lain-lain bagi jamaah umrah. Manasik kedua nanti pemantapan ilmu sebelum menuju kota suci Mekah dan Madinah. Dan manasik ketiga jika jamaah bertolak dari Madinah menuju ke Mekah. Jadi sebelum bertolak menuju ke Mekah, insya Allah kita akan manasikan jamaah di hotel atau tempat penginapan jamaah di Madinah. Jadi nanti di sana kita akan manasikan jamaahnya sebelum umroh dan menuju kota Mekah. Nah, kali ini kita lagi siap-siap untuk datang di asrama haji Pontianak. Nah, kita akan manasikan kali ini manasik pertama yang seperti tadi saya bilang, persiapan, pembekalan dan lain-lain untuk jamaah umrah. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di asrama haji Pontianak. Sekarang kita lagi siap-siap menuju ke tempat acara untuk menasikan jemaah umrah. Ini suasana di gedung asrama haji Pontianak, tempat Umratur melaksanakan kegiatan ini. Yuk, ikut. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Hah? Belum dimulai, Ustaz? Hah? Oh. Boleh mulai? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tes. Dah kumpul semua. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa yufi ni'amahu wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dari PT Umratur melaksanakan kegiatan manasik pertama yang insya Allah untuk jadwal keberangkatan Bapak Ibu semua di tanggal 26 Februari 2025. Umroh spesial Ramadan, insya Allah. Sebelum kita mulai acara ini, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu ada yang kenal dengan kami yang di depan ini, namun sebagian juga mungkin ada yang belum kenal dengan kita. Perkenalkan, nama saya Salihin, saya selaku Direktur dari PT Umratur yang insya Allah yang bertanggung jawab akan keberangkatan Bapak dan Ibu nanti, insya Allah. Dan di sebelah saya ini mungkin sudah tidak asing bagi Bapak dan Ibu semua, beliau adalah Ustadz Sarbani Hermansyah Musa yang insya Allah beliau juga akan mendampingi keberangkatan Bapak dan Ibu nantinya menuju kota suci Mekah dan Madinah, insya Allah. Kegiatan manasik ini kita akan menjelaskan tentang paket-paket umrah yang Bapak Ibu daftar di Umratur. Karena di Umratur setiap keberangkatan dan para jamaah harus mengerti dan tahu program apa yang akan dilaksanakan, berapa hari, dan juga pesawat apa yang digunakan, termasuk hotel Mekah dan Madinah. Jadi begitu sampai di kota suci sudah tidak bertanya lagi, dalam artian karena sebelum berangkat jamaah harus jelas dulu, jelas travelnya, jelas jadwal keberangkatannya, jelas pesawatnya, dan jelas visanya, karena itu kunci dari umrah. Jadi umrah ini bukan soal harga, tapi soal panggilan. Nah, Bunda mana tadi? Ini udah dibagikan belum? Udah, Gus. Udah. Baiklah Bapak Ibu, saya akan jelaskan secara singkat dulu untuk program kita ke depan. Jadi ini manasik kita seputar keberangkatan, pembekalan dan lain-lainnya Bu ya, karena nanti kita akan ada lagi manasik kedua. Nah, berhubung tadi ini cuaca ini agak gelap, jadi mungkin kita tidak praktek, tapi nanti manasik kedua itu akan praktek langsung di lapangan dan semoga cuaca mendukung. Karena nanti yang keduanya insya Allah itu biasa seminggu sebelum keberangkatan kita akan melakukan manasik kedua dan langsung praktek di lapangan dengan Ka'bah yang ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti itu Bapak Ibu akan berangkat di tanggal 26 Februari 2025. Itu kita akan take off dari Bandara Supadio Jakarta jam 8. Tapi Bapak dan Ibu usahakan hadir paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi jam 6 sudah harus tiba di Bandara Supadio Pontianak. Karena kita sebagai panitia harus menyiapkan segala koper Ibu. Karena Ibu nanti itu enggak ngurus-ngurus koper lagi. Semua koper bagasi ya. Koper bagasi akan diurus semua sama panitia. Nah, jadi jam 6 itu kita mohon Bapak dan Ibu sudah kumpul di Bandara Supadio Pontianak untuk kita
check in kan di bagasi masing-masing. Nah setelah di tanggal 26 itu jam 8, insya Allah jam 10 sudah tiba di Bandara Internasional Jakarta. Nah nanti kita sebelum di Bandara Internasional itu kan pasti mau nunggu pesawat dulu tuh. Nah sekitar 3 jam. Jadi pesawat sebelum take off ke Jeddah itu nunggu transit sekitar 3 jam di bandara. Nah nanti sampai di bandara ada tim handling kita termasuk Ustadz Sarbani akan mendampingi Bapak Ibu untuk bersiap-siap menuju ke ruang tunggu. Nah sebelum menuju ke ruang tunggu nanti ya kita makan dulu nanti, dan karena ini berhubung pesawat Garuda alhamdulillah, jadi nanti Ibu akan diarahkan di lounge khusus. Jadi pesawat Garuda itu ada menyiapkan tempat khusus untuk jamaah umrah. Jadi alhamdulillah karena travel kita udah kerjasama dengan Garuda Indonesia, jadi Ibu nanti akan disediakan tempat khusus dan disiapkan segala makan ringan. Ibarat kata kita coffee break. Jadi Bapak sebelum take off, fasilitas dari Garuda menyediakan kopi, teh atau susu yang bisa kita nikmati dulu, dan tempat untuk kita sholat sebelum take off, karena kita take off itu kan sekitar jam 1. Nah jadi nanti Ustadz Sarbani juga akan mengarahkan kepada Bapak Ibu semua untuk sholat berjamaah ya Ustaz. Untuk sholat berjamaah sebelum bertolak menuju kota suci Mekah dan Madinah. Nah setelah jam 1 nanti kita akan mulai penerbangan dari Jakarta menuju ke Jeddah, dan insya Allah selama dalam perjalanan itu kurang lebih 9 jam di atas pesawat, dan di atas pesawat itu juga akan dikasihkan makan, minum dan lain-lainnya. Nah itu sudah termasuk fasilitas yang akan didapatkan oleh jamaah, dan insya Allah akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu sekitar jam 8 di hari yang sama dan tanggal yang sama. Karena ini berhubung mau memasuki bulan Ramadan, jadi nanti jamaah semua akan dari Jeddah akan langsung kita bawa ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi bagaimana nih sebelum masuk sebelum melaksanakan ibadah umrah, sedangkan kita kan dari Indonesia kan tidak ke Madinah lagi. Nah, jadi nanti sebelum nanti di Jakarta sebelum bertolak ke Jeddah itu pakaian ihram bagi laki-laki jangan dimasukkan di dalam koper. Nah, karena kalau di dalam koper bagasi itu kan nanti terbawa sama bis, repot lagi karena kita akan bermikot di Ya'lamlam. Ya'lamlam. Nah, berarti kalau Ya'lamlam di atas pesawat. Nah, jadi jamaah laki-laki udah mempersiapkan ihramnya sebelum keberangkatan. Jadi ihram dibekal masukkan di tas ransel. Kata ransel ada tuh dibagikan sama travel tuh. Nah, untuk laki-laki. Nah, dan nanti kalau di atas pesawat pas mau bertolak ini kan masih dulu pakai baju dan lain-lain. Nah nanti dah di atas pesawat baru kita akan diarahkan, Ustaz pun akan mengarahkan untuk bertalbiyah dan untuk berniat umrah. Nah, dan itu untuk yang ibu-ibu, yang bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu tidak jadi soal, bebas pakai, yang penting suci rapi. Nah, tapi nanti ihram perempuan atau mukena yang travel berikan itu dibekal atau langsung dipakai. Nah, jadi saat nanti kita sudah tiba di Jeddah itu jamaah sudah siap langsung melaksanakan ibadah umrah. Jadi tidak ada hari yang terbuang, tidak ada jam yang terbuang yang sia-sia. Semua sudah dihitung secara matang sama travel, insya Allah untuk kebaikan jamaah. Jadi di hari yang sama
di tanggal yang sama ibu sudah langsung melaksanakan ibadah umrah. Jadi jam 8 dari Pontianak dan jam 8 sudah tiba di Jeddah di waktu Arab Saudi. Nah, biasanya umrah ini selesai sekitar 3 atau 4 jam. Jadi ibu nanti ke hotel sebentar setelah tiba di Mekah, nanti langsung umrah. Umrah itu sekitar jam 11 biasanya, sekitar jam 10 atau jam 11 tergantung dari kekompakan jemaah semua. Maka kita travel nanti akan mengkonfirm, dan ustadz-ustadz kita dan tim handling kita di lapangan akan konfirm ke jemaah. Semakin cepat jamaah bersiap, maka semakin cepat kita melaksanakan umrah. Karena kan sesuai pertimbangan itu mungkin ibu capek 9 jam, 10 jam di dalam pesawat. Ya. Cuman kita juga harus mempersiapkan semuanya sebelum menyambut Ramadan. Karena kalau sudah menyambut Ramadan, mungkin kondisinya sudah agak terkuras. Nah, jadi kalau ini kan sebelum Ramadan ibu sudah umrah, selesai umrah tanggal 27 besoknya hari Kamis itu kita free schedule, ibu istirahat, dan besoknya itu hari Kamis tanggal 27 itu free schedule istirahat. Dan hari Jumat tanggal 28 karena hari Jumat di Arab Saudi itu tidak ada kegiatan, tidak boleh city tour, maka itu juga free schedule, dan Bapak Ibu akan dipandu untuk sholat Jumat di Masjidil Haram, dan insya Allah nanti malamnya akan menyambut bulan suci Ramadan di Masjidil Haram insya Allah. Karena di Arab Saudi sudah menentukan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Jadi tanggal 28 Februari insya Allah Bapak Ibu akan sholat tarawih dan subuhnya sudah sahur. Nah, sebelum Ramadan tiba itu ibu akan mendapatkan makan 3 kali sehari. Tapi setelah Ramadan tiba itu akan makanan menjadi 2 kali sehari. Karena kalau ibu makan siang kami pun heran. Nah, jadi nanti kalau Ramadan itu ibu akan dapat makan 2 kali sehari, buka puasa dan sahur. Cuma di Mekah ini pas mau buka puasa itu biasanya kan kita kan harus sholat maghrib dulu. Nah, mereka itu kan akan buka puasa bareng. Nah, jadi usahakan jam selepas sholat asar udah siap-siap menuju ke masjid, karena kalau agak telat biasanya tidak dapat tempat yang depan. Dan sebelum menuju ke masjid itu pun udah ada nanti di sana itu kayak mereka tuh siapkan saprahan kalau bahasa kami Melayu nih, saprahan di anunya. Jadi untuk kita buka puasa, setelah buka puasa langsung sholat, nanti jamaah kembali ke hotel. Kadang jamaah kan bingung kalau kembali lagi ke hotel, Ustadz bagaimana nanti nak sholat isya di Mekah Madinah. Jadi khusus untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu sholat isyanya ditentukan sekitar jam 10 malam, jam 9 sampai jam 10. Jadi walaupun udah masuk waktu sholat, tapi di 2 masjid tersebut khusus ya Bu, khusus untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, mereka tidak azan dulu. Jadi ibu bapak bisa siap-siap dulu, bisa makan dulu di hotel setelah membuka puasa. Karena kan yang tadi ini kan makanan pembuka ya di masjid. Nah, di hotel boleh nak makan berat, tapi jangan berat-berat amat, nanti payah pula nak turun ke sholat isyanya. Maklumlah nih kalau sholat isya pas sambung tarawih panjang ayatnya Bu. Jadi kita
dari sekarang pun udah boleh persiapan untuk melatih baik pikiran, mental, dan fisik kita. Nah, karena ini adalah umrah Ramadan yang fadilahnya insya Allah luar biasa, karena sesuai dengan janji Rasulullah, umrah di bulan suci Ramadan seperti berhaji bersamaku. Jadi usahakan kepada semua jamaah umrah, manfaatkan waktu betul-betul saat umrah nanti, karena ini umrah Ramadan. Dan jangan juga terlalu kebablasan, karena jamaah saat Ramadan ini ramai, sudah 80% seperti haji. Nah, jadi nanti saat umrah Ramadan kami biasanya lebih ekstra dalam menjaga jamaah dan dengarkan apa yang Ustadz Syarbani bilang, dan dengarkan nanti mutawid kami katakan. Dan jika ada jamaah bapak atau ibu yang sudah paham menuju Masjidil Haram atau pengen nak berjalan sendiri, lapor ke kami atau secara pribadi, atau lapor ke Ustadz secara pribadi, atau share di grup. Jadi kami tahu keberadaan bapak ibu semua. Bukan kata orang mau mengekang perjalanan bapak ibu, cuman kami khawatir nanti bapak ibu tah kemana kami tidak tahu. Nah, dan itu nanti pun di travel akan memberikan name tag. Insya Allah kita akan memandu bapak dan ibu untuk mendekati Ka'bah, tapi kita tidak menjanjikan untuk dapat mencium Hajar Aswad. Nah, karena Hajar Aswad ini kadang-kadang sesuai dengan keinginan kita. Seperti kita mau umrah kita ini karena apa? Karena lihat harga yang murah, atau karena asal berangkat, atau karena apa? Begitu juga Hajar Aswad. Kalau kita pikir aku pengen nak cium, insya Allah biasanya bisa dapat mencium, karena ada hari-harinya, biasanya malam agak sepi, atau pagi hari waktu duha. Kadang kan orang ada yang balik, atau ada yang pergi, atau selesai sholat subuh. Biasanya orang kan balik. Kalau hari-hari biasa nih balik orang ke hotel. Nah, biasanya itu agak sepi. Nah, sama malam. Nah, terus di bagian Ka'bah itu juga ada yang namanya Hijr Ismail, yang dikatakan siapapun yang sholat di dalam Hijr Ismail maka seperti sholat di dalam Ka'bah. Maka usahakan ibu bapak pun dapat minimal sekali sholat di Hijr Ismail. Cuman Hijr Ismail ada jam-jamnya dibuka, dan ada waktu bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan biasa lepas isya, laki-laki biasa malam. Kadang pun perempuan ada gak malam. Jadi nanti pas di sana bisa pandang lihat situasi. Nah, semua hal tersebut tidak semua dipandu sama travel. Nah, jadi ada hal-hal yang dipandu sama travel, tapi hal yang begitu itu kan soal istilahnya ibadah kita. Maka kalau bapak ibu nunggukan travel, biasanya lama gerak travel nih, karena tidak satu diurus. Jadi kalau kita sudah paham, aku pengen ke Hijr Ismail, tapi pengen malam, biasa pengurus travel biasa kita mau izin biasa kalau istirahat tidur. Nah, kalau kita tunggu travel, bila udah bangun nih, bagus kita turun dulu, tapi dah hafal sama Masjidil Haram. Nah, begitu turun, kejarlah Hijr Ismail dulu, atau berkawan kita. Nanti kan ngantri, dia ngantri tidak macam Masjidil Haram, ada sesuai betul urutannya, cuman rebutan udah pasti. Nah, itu seputar di Masjidil Haram. Nah, terus nanti hari Senin tanggal 3 Maret itu bersiap bertolak menuju kota Madinah. Jadi apa yang dipersiapkan untuk menuju kota suci Madinah? Tidak banyak yang dipersiapkan seperti menuju Masjidil Haram. Jadi siapkan saja pakaian yang rapi dan perbanyak sholawat. Terus sebelum bertolak menuju kota suci Madinah, itu koper bapak ibu semua nanti kita akan arahkan jamnya, biasanya jam 9 sudah di luar kamar, letakkan di luar kamar dan digembok rapi.
Jadi setiap koper digembok. Nanti nama dari koper itu travel dah ngasih name tag. Tapi kalau ibu mau kasih agak tah tempel foto, tah tempel nama, tah tempel tanda pita atau apa, itu tidak masalah. Karena biar ibu pun lebih nyaman gitu kenal. Karena tanda travel itu makanya kita minta foto pemberkasan foto bapak ibu, itulah yang kita akan tempelkan di koper agak besar nanti namanya macam orang haji. Nah kita buatkan itu, jadi nanti koper pun udah ada nama. Nanti pas mau bertolak ke Madinah, koper itu dikeluarkan, letak depan kamar, udah digembok. Yang ibu bawa, yang lebih sering bawa tas ransel tadi atau tas paspor, mana yang dianggap nyaman sama bekal-bekal yang mau dibawa. Nah juga nanti setelah sampai di kota Madinah itu kita istirahat dulu sebentar, tapi malamnya turun nggak ke masjid. Cuman begitu turun memang Masjid Nabawi ini hendak sebesar Masjidil Haram, dan bangunannya pun dulu dikasih satu lantai, sekarang dibuat 2 lantai. Dulu lantai kedua hendak dibuka. Nah sekarang saking ramainya jamaah umrah, jadi di kota suci Mekah dan Madinah itu melakukan pelebaran. Nah gitu juga dengan Masjid Nabawi, dia melakukan pelebaran. Jadi nanti begitu sampai, ibu bapak pun usahakan ikut gak panduan ustadz sama mutawif kita. Memang kalau dipandang itu masjidnya kurang lebih macam mujahidin dalam versi yang besar. Pintunya kalau kita masuk dari pintu 25, keluar biasa enggak 25. Cuman hafalkan pintu dan enggak banyak, hanya sekitar 30-an lebih pintu. Pintu perempuan dan pintu laki-laki pun berbeda. Nanti keluar masuknya itu berbeda, tapi lebih simple Masjid Nabawi dari Masjidil Haram. Nah, karena dia macam biasa kita di masjid-masjid sini, masuk cuman pintunya yang beda kalau keluar biasanya. Nah, cuman lebih mudah, di jemaah pun bisa cepat dan segera langsung sholat, nah, sembahyang langsung tarawih pertama di Masjid Nabawi. Ikut ya dulu rombongan, kalau belum paham, kalau udah paham boleh aja masing-masing. Nah besoknya lagi hari Selasa itu kita istirahat karena baru tiba di Masjid Nabawi. Nah karena biasa istirahat ini, travel itu memberikan program khusus untuk jemaah, yaitu biasanya city tour seputar Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi itu banyak tempat-tempat sejarah, banyak juga tempat-tempat dari sahabat Rasulullah. Jadi nanti jamaah akan dibawakan di mana tempatnya Masjid Umamah, Masjid Awan biasa disebut, yang alhamdulillah di masjid itu pun Nabi sholat juga di situ, dan dibawa di Masjid Abu Bakar, dan dibawa juga di Masjid Ali. Jadi masjid sahabat Rasulullah kita bawakan city tour untuk jamaah, kita kasih pengenalan. Inilah tempat dulunya rumah sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dibuatkan masjid, itulah posisi rumahnya. Dan itu Masjid Ali, nah di situ juga rumahnya. Jadi para sahabat berkumpul, inilah kalau tanda rumah Rasulullah dengan kubah hijau, dan ini adalah rumah dari Sayyidina Abu Bakar, dan ini rumah dari Sayyidina Ali. Nah jadi jemaah bisa merasapi bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Dari antara rumah ke rumah beliau berkumpul, dan jaraknya juga tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita misalnya mengeluh dengan keadaan kita di sana, usahakan kita selalu ingat Rasulullah, selalu kita ingat Allah. Karena apa? Kita bertolak dari Mekah menuju Madinah atau sebaliknya itu sekitar 4-6 jam. Tapi Rasulullah dan para sahabat dulu berhijrah, bertolak dari Mekah menuju Madinah itu 3 hari, kadang seminggu, dengan cuaca yang ekstrim. Kita pergi dengan bis full AC, tapi Rasulullah pergi dengan teriknya panas matahari.
Kalau kita duduk diam manis, Rasulullah kadang-kadang berjalan, kadang-kadang naik di punggung unta. Jadi sengeluh apapun kita, ingat terus kita sama Allah, ingat terus kita perjuangan Rasulullah, maka insya Allah hilang letih kita, hilang capek kita kalau kita selalu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah, insya Allah. Nah, di hari Rabunya, besoknya kita akan melakukan city tour di kota Madinah. Nah, city tour kota Madinah beda lagi tadi kayak city tour Masjid Nabawi. Karena kalau Masjid Nabawi sekitar Nabawi itu ada kita bawa ke rumah Abu Bakar, rumah Sayyidina Ali, dan juga nanti kita bawakan juga di tempat di mana itu Bani Syaidah. Nah, Bani Syaidah ini kan tempat pertama kali Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Jadi ada perdebatan di situ tuh. Jadi perdebatan siapa nih saat wafatnya Rasulullah, siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Nah, berdebat antara suku sudah ada yang bertengkar. Maka diambil sama Bani Syaidah, diambil satu tempat, diletakkan di rumah tersebut, maka di situ diajak musyawarah, baru ditampilkan Sayyidina Abu Bakar Asyidi. Karena tidak semua orang yang setuju dengan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dan tidak semua orang juga yang tidak setuju. Jadi ada pro dan kontra. Dan di situ akan kita pandu Bapak Ibu, karena di umrah itu selain umrah, Bapak Ibu juga harus mendapatkan manfaat di kota suci dan Madinah, karena kita harus menjelaskan. Nah, jadi di sana nanti akan dibawa, dan di sana juga ada namanya satu pohon, yang pohon itu pun dari Sayyidina Abu Bakar dilantik sampai sekarang masih hidup di pohon itu. Karena banyak orang cuma itu dipagar. Di dalam rumah itu dipagar. Nah, jadi kalau dipagar pun jangan nak disambil macam dulu, karena dulu itu sebelum dipagar pernah kejadian orang suka nak ngambil daunnya. Jadi ya macam-macam versi lah. Jadi dari pemerintah Arab Saudi ujung-ujungnya dipagar. Karena di bawah rumah itu pun termasuk berkumpulnya semua sumur. Jadi di Madinah ada sumur dari rumahnya Sayyidina Ali, sumur dari rumah Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain, itu ngumpul dulu di situ, baru bawa ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan di situ maka kalau kita dengar dari lantainya itu akan berbunyi sedotan air, karena di dalam di bawah itu dibangun satu sumur yang untuk mengalirkan semua jamaah yang berada di Masjid Nabawi untuk wudhu dan lain-lainnya. Karena orang biasa bertanya, kalau di Madinah ada ndak air Zam-Zam atau air apa? Atau kita mandi ini air apa? Air Zam-Zam kah atau air bukan? Air sumur itulah dia, Bapak Ibu. Dan di Madinah itu pun jangan nggak sembarang ambil air. Termasuk Mekah dan Madinah. Kalau kita mau ambil air Zam-Zam, dia akan menulis Zam-Zam, karena di sana ada tulisan itu 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita lebih mudah membacanya. Tapi kalau kita tidak bisa, misalnya tak ngerti nih bagaimana bacanya, ada dia nyebutkan tulisan ada atau ada gambar. Ada gambar macam air Zam-Zam gitu dan kalau dia tak ada, dia itu kosong, polos, tidak ada nulis. Jadi kalau kita ambil nih, biasa saya ngarahkan jamaah, termasuk ustadz saya ngarahkan jamaah, saat ke masjid usahakan bawa botol biar bisa ngambil air Zam-Zam. Cuman di sana ada keran-kerannya air Zam-Zam sama bukan. Nah, jadi saat ibu masuk baik ke Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, perhatikan. Jadi gak sembarang ambil, karena ada orang biasa main ambil, ada orang India, Pakistan, ada dari itu ngantri masukkan ke botol, masukkan gini air. Tapi kalau kita lihat, oh ini bukan air Zam-Zam. Nah, jadi kalau air Zam-Zam ada tulisan. Nah, kalau di dalam gitu kan, dalam Masjid Nabawi dia ada apa namanya macam galon begitu. Nah, gitu kan ada nulis kalau polos itu bukan air Zam-Zam. Nah, kalau polos bukan. Kalau air Zam-Zam dia ada kayak tulisannya, baca ya. Dia kalau tidak tulisan Arab, dia tulisan Inggris atau Indonesia.
Jadi kita baca, oh ini air zam-zam, nah itu yang kita masuk botol. Jadi semua disesuaikan instruksi. Jadi jangan sampai nanti salah, tiba-tiba mau ngambil zam-zam ternyata bukan air zam-zam. Jadi usahakan di sana kita lihat dulu situasi, baru kita eksekusi kalau bahasanya. Jadi kalau misal kita main beriak, enggak ada faedahnya. Jadi sesuaikan dan tanya terus pakai selang. Kalau enggak ngerti tanya sama ustaz, mumpung kita di sini didampingi sama ustaz. Tak ngerti kita bacaan ini, minta ajarkan sama ustaz, tanya sama ustaz. Kalau enggak ada itu, ustaz ini bagaimana ya, ini begini, ini begitu atau apa, atau bisa kali jamaah minta privat, bisa kali ke ustaz ya, bisa minta yang privat, taruh yang privat sikit. Ya itu kalau misalnya pas di Masjid Nabawi untuk yang tadi masalah air zam-zam dan lainnya, dan besoknya lagi ini ziarah ke Raudah. Nah, kalau ziarah Raudah ini Bapak Ibu, ini baik City Tour atau ziarah Raudah, ini kita menyesuaikan dengan peraturan dari muasasah. Karena kadang-kadang biar dirubah. Jadi Bu, jangan di sana bekalun nih, baru kata kita sampaikan dulu. Biasanya katanya, oh ke Raudah harus besok katanya. Kata muasasah kita langsung bilang ke jemaah itu sebelumnya besok ini ke Raudah, berarti si titurnya diganti besoknya. Nah karena dia biasanya gitu, karena jadwal Raudah ini kan sesuai antrian sesuai dengan aplikasi dari mereka. Nah jadi dia tidak sembarang untuk masuk Raudah, dan masuk ke Raudah jatahnya hanya sekali. Masuk ke Raudah jatahnya hanya sekali. Bagaimana kita mau berulang kali? Banyak cara bagaimana masuk biar bisa berulang kali. Karena itu tadi saya bilang, usahakan di sana kita pelajari dan bertanya berulang kali. Yang kedua, kita bisa pakai nusuk. Jadi nusuk itu memang free dari kerajaan Arab Saudi. Nanti setelah paspor keluar, visa keluar, nanti jamaah kalau yang bawa HP download aplikasi nusuk. Yang tak bawa HP biasanya nanti kita pandukan. Tapi kalau semuanya misalnya minta dipandukan ya atau bagaimanapun, itu pun bisa, tapi program itu di luar dari travel. Nah nanti akan biasanya di musyawarah kita bisa nggak ya ke Raudah malam, biasa ada jam-jamnya, tapi itu saya katakan dulu di luar travel. Nah jadi ibarat kata jangan nggak bapak atau ibu lalu nagih kami sebagai travel, bisa berulang nih enggak, karena kita sampai dulu jatah dan peraturan itu ke Raudah satu kali. Malah kemarin Arab Saudi buat peraturan jamaah yang pernah umrah dan sudah masuk Raudah berangkat lagi di tahun yang sama tidak diizinkan masuk ke Raudah karena saking padatnya manusia. Tapi alhamdulillah peraturan itu akhirnya dicabut lagi sama King Salman. Jadi boleh lagi masuk, tapi dia harus dengan visa sekali entry. Visa sekali entry. Nah nanti Bapak Ibu akan lihat visa yang akan kita share ke Bapak, itulah namanya visa sekali entry. Visa sekali entry itu namanya visa masa berlaku 3 bulan visa umrohnya. Jadi ada tulisan first entry, sekali masuk lagi visa itu tak berlaku, beli lagi kok bisa kata dia. Nah gitu ibarat katanya. Jadi dia bolehkan lagi masuk Raudah tapi dengan aturan yang terbaru. Nah selesai itu besoknya lagi alhamdulillah kita melaksanakan Jumat di kota suci Madinah. Jadi program Bapak Ibu ini akan mendapat program 2 kali Jumat di Mekah dan Madinah. Jadi fadilah Jumat berkah dan bulan puasa pun bulan yang penuh berkah. Insya Allah manfaatkan waktu sebaik-baiknya saat berada di 2 kota suci tersebut. Nah setelah Jumat di Madinah, nah besoknya nih insya Allah akan menuju siap-siap bertolak pulang. Jadi siang itu kita sudah siap-siap untuk pulang ke tanah air kita Indonesia. Cuman biasa paginya kami itu udah ngarahkan untuk bersiap. Cuman biasanya siang baru kita bertolak karena
jam, karena pesawat kita Indonesia itu akan melakukan perjalanan menuju Indonesia itu sekitar jam 2 siang atau sore, dan jadi pagi-pagi itu kita udah siap-siap. Nah, mumpung ini karena kita bertolaknya langsung dari bandara di Madinah, jadi kita tidak terlalu jauh. Jadi tadi kita datang dari Jeddah menuju kota Mekah itu 1 jamannya. Nah, nanti kita juga pulangnya dari hotel kita di Madinah menuju bandara, tidak jauh. Jadi enggak seperti misalnya harus nanti balik lagi ke Jeddah, enggak. Jadi pulang dari Jeddah langsung ke Mekah, begitu pulangnya dari Madinah langsung ke bandara Madinah. Jadi insya Allah program kali ini tidak banyak dalam perjalanan. Itulah mengapa saya katakan semua travel juga relatif, tapi jamaah harus confident, harus yakin, dan harus menilai semuanya. Karena kuncinya umrah agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tadi itu harus kita pelajari untuk kita. Dan insya Allah saya minta Bapak Ibu juga sampaikan ke orang-orang yang berniat nantinya. Karena umrah bukan soal harga. Harga orang bisa jual murah, tapi tengok fasilitas dan tengok jam. Karena kunci saya sebagai travel, kalau saya boleh jujur, kalau orang mau minta lama, saya mainkan jam, berangkatkan dia malam, pulangkan dia pagi. Simple. Jadi saya tidak rugi di hotel dan nginap. Dia tetap saya hitung 13 hari, tapi dia berangkat malam. Dia tidak, besoknya baru sampai. Beda dengan ibu berangkat pagi, malam sudah ibadah. Tapi kalau biasanya itu ibaratnya kalau travel boleh jujur. Kalau saya berangkat ke Malang tanggal 26, Bapak Ibu berangkat malam jam 11, berarti dari Pontianak sore jam 11 tapi Ibu dari Jakarta, berarti kan besok tanggal 27 baru sampai di Jeddah. Nah kan gitu dia. Jadi ada 1 hari yang terbuang. Tapi ini Bapak Ibu pergi dari pagi, malam sudah ibadah. Nah itu real seperti itu. Dan semua ya masing-masing punya prinsip, punya manajemen, dan punya apa yang mau ditawarkan. Nah setelah nanti di hari Minggu, sampai kita di hari Minggu, langsung nanti siangnya kita kan sudah sampai di bandara Cengkareng. Nah langsung sekitar 3 jam juga akan bersiap bertolak ke Pontianak. Maka nanti hari Minggu tanggal 9 Maret insya Allah Bapak Ibu akan sudah tiba di Pontianak sekitar sore hari. Sekitar sore hari itu mungkin sudah tiba sekitar jam 1 lewat biasanya, karena biasa Garuda jarang delay. Karena ini Garuda jarang delay seperti sudah. Dan berapa banyak bagasi yang Ibu terima, karena ini biasa jadi problem. Bagasi yang Ibu terima itu sekitar 30 kg di luar Zam-Zam. Jadi kalau Ibu insya Allah banyak rezeki sama Bapak nak belanja, anak bohong lah. Karena 30 kg kalau dibelikan baju itu 1 koper bisa muat sampai 50 piece. Kalau dia tapi sesuaikan. Karena itu kan di luar Zam-Zam 30 kg belanja masuklah di dalam koper. Koper yang dari travel kasih itu kapasitasnya paling banyak 25 kg. Itu udah kapasitas full kalau diisi dengan kurma yang berat. Tapi kalau dengan baju dia paling kuat, paling travel koper seukuran ini paling maksimal 18 kilo kalau diisi baju. Tapi kalau diisi misalnya tambah yang berat-berat, oleh-oleh atau nak belikan anak atau cucu coklat batu, kan lagi viral sekarang. Ada coklat batu yang di Arab tuh, ada coklat batu coklat Dubai atau coklat apa. Nah kalau masukkan itu semua oleh-oleh itu biasanya dia sekitar 23 kg. Jika Bapak Ibu mau bawa selain itu, tas ransel menempatkan.
Kalau orang umrah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Ini sama juga dijelaskan oleh Pak Tua tadi itu, umrah bersama, seolah-olah umrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung Allah Subhanahu Wa Taala kita dipilih pada tahun ini untuk umrah di bulan Ramadan ini. Jadi kemudian fala rafasa, kemudian wala fusuka. Wala fusuk itu jangan buat kerusakan. Ya, ini nampak apa namanya mengongkong dinding Masjidil Haram. Ya. Kadang sering terjadi itu. Saya pernah lihat itu ada orang benang ke suar cabut. Tak usah. Ya, wala fusuk. Bahkan kalau dapat itu, ya, kita itu biasa ziarah ke Arafah, Jabal Rahmah. Itu biasa saya lihat ada orang ambil batunya, ambil tanahnya, itu tidak usah kita ambil. Jadi tanah sana itu jangan kita satukan dengan tanah kita sini. Tanah sana itu sebut tanah haram, tanah suci. Tanah kita sini banyak tanah sengketa, jadi tak bisa satukan. Nanti bisa sampai kita. Jadi, tapi kalau pakainya bajunya boleh bawa sendiri. Ya. Kalau ada ambil emas apa boleh. Boleh kita bawa. Tapi kalau sesuatu yang di sana tidak usah. Nanti ada kiswahnya apa. Bahkan kawan saya itu pernah diuji ketika di Ramadan, Ustaz saya ada emas itu. Cuma dia tak ada itu saja ambil kan. Nah, jadi jangan buat kerusakan apapun jenisnya, apapun bentuknya. Kemudian wala jidal. Jidal itu jadala itu artinya kalau bahasa kasar itu begitu lengkap. Ya, berdebat. Ya, berdebat. Karena memang kita ini kalau di sana memang uji, hal itu pasti ada. Diuji kadang-kadang mungkin dari siapa, dari kawan sekamar atau dari yang lain. Ya, itu pasti ada. Ada di antara kadang-kadang kawan-kawan kita ini yang membuat kita emosi. Maka berusaha lah kita untuk sabar dalam hal itu. Ya, ada yang seperti itu. Karena Quran sudah mengingatkan kita, berarti bahwa perkara ini pasti memang ada. Ya, suasana di Mekah itu dengan Madinah agak jauh berbeda. Kalau Madinah lebih tenang, tapi kalau di Mekah laskar-laskar pun garang-garang. Ini maksud kalau udah mengatakan haram enggak tinggalkan. Terus banyak hal lagi, tidak usah dilawan-lawan. Kemudian yang perlu kita sampai lupa lagi, setiap kita nak keluar dari hotel itu yang tadi sudah dipesankan oleh pimpinan Dewan, jangan lupa membawa ID card, name tag. Ya. Kalau seandainya terjadi kita bingung juga, lepas daripada kawan-kawan. Kan ini sering terjadi. Makanya usahakan kalau kita berangkat itu sama kawan, ya, jangan berangkat sendiri. Yang mentang ini udah apalah jangan juga. Ya, itu banyak santai saja. Iya. Jadi saya punya kawan itu udah belasan kali umrah, dia cerita ke saya. Ini dimana agak sombong sikit, banyak tidak biasa sih. Itu saat katanya saya nak naik ke hotel saya sampai 3 kali naik lift itu tak cari kamar tak ketemu. Naik lagi tak ketemu, nak cari tak ketemu, naik lagi tak ketemu. Ujung-ujung ini ada aku sombong ni. Duduk di lobi hotel dia sifar juga, minta ampun ke Allah dia naik. Kau ketemu, sudah belasan kali umrah. Ya. Jadi jangan kau bahasa kita punya ni, jangan lagak, jangan lagak. Ya, jadi bawa sejak kita keluar itu ya, bersama kawan minimal 2 orang. Ya, kalau yang sudah mengerti ya, minimal 2 orang. Kalau bisa satu kamar bawa sama orang. Ya, kemudian saling menjaga, saling mengingatkan. Ya, kadang-kadang biasa terlepas. Ya. Kalau semuanya kita masuk lift, lembah masuk lift, kalau lift itu penuh, kan ketika kita kawan ini masuk, ya, kedua kawan kita bisa masuk, yang dua enggak, kalau tangan kita bisa masuk, keluar dulu harus masuk 4-4 berselanjutnya. Ya kan, pernah terjadi pas terbuka liftnya, kalian penuh, dia langsung masuk, kawan belum masuk, udah dia tak tahu kamar berapa lah, apa namanya lantai berapa ini, jangan-jangan kita terjadi. Sering terjadi seperti itu.
Nah, kemudian tadi itu ID card ini jangan sampai tak dibawa, ya. Nah, ketika terjadi kita kebingungan, maka kita bisa minta bantu sini, minta bantu dengan laskar langsung pun boleh, petugas-petugas di Arab itu, atau minta bantu kawan Sam Indonesia ini. Ya, orang Indonesia kan masih kenal kan, masih kenal. Tolong Pak Bu, ya, karena di ID card itu ada apa namanya? Ada nomor telepon yang bisa di sana, mungkin nomor siapa juga? Nah, dari nomor telepon saya tak ada. Ada. Nomor HP saya juga ada. Nah, itu bisa itu. Bisa ditelepon, bisa dihubungi. Ya, insyaallah anyway, ini. Kemudian itu kalau di Mekah usahakan kita beribadah semaksimal mungkin. Kemudian ada riwayat menjelaskan kalau di Mekah itu perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir, khususnya zikir la ilaha illallah. Nah, kalau di Madinah ya ada yang menjelaskan perbanyak sholawat. Tapi sama ya, kalau saya pribadi biasanya setelah zikir sholawat saja. Kemudian usahakan untuk pada ibadah. Nah, ibadah yang paling afdal di sana adalah tawaf. Ya, jadi kalau kita sampai di Mekah itu, di Masjidil Haram, ya, kalau semua kita selain dari umrah wajib, ya, kalau kita dah solat apa namanya 5 waktu yang di pelataran Masjidil Haramnya, itu sana syaratnya harus pakai ihram. Pakai ihram boleh pakai dalam, ya, tapi kaosnya lepas. Karena saya pernah lihat orang pakai ihram tapi ada kaosnya ditahan, laskar Arab. Ini membual kelihatan bohongnya. Jadi pakai dalam kaos dalam itu lepas, ya, pakai ihram, pakai dalam boleh pakai. Ya, pakai dalam boleh. Jadi kalau ibu bebas ya, ibu bebas pakai dalam boleh. Jadi kalau kita sholat wajib itu pingin sholat di depan Ka'bah, nah itu harus pakai ihram masuk harus pakai ihram. Kalau dulu kan di awal-awal dulu bebas, ya, pakai akun standar harus pakai ihram. Iya, ketika sampai di lataran Masjidil Haram itu tidak ada sholat sunnah, tahiyatul masjid. Ya, jadi sunnahnya langsung tawaf. Nah, tawaf utara sebanyak 7 kali. Jadi tawaf dimulai itu di Hajar Aswad, di Hajar Aswad. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan itu ada lampu hijau. Nah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian tasbih subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Ya, kalau kita itu kan ada buku panduan, boleh pakai buku panduan kalau bisa baca. Ya, nah itu boleh kita bagikan nanti sama kita bagi yang belum. Karena di cover itu ada semua, ada semua. Nanti boleh baca di rumah. Kalau semuanya tak bisa, apa yang kita bisa? Bisa tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah terus sampai kepada rukun yamani. Rukun yamani itu nanti dari rukun yamani kemudian ke Hajar Aswad disunahkan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pelafal wa adkhilna jannata ma'al hasbi wa sampai ke Hajar Aswad. Kemudian apa namanya kita coba Hajar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan kita mencoba Hajar Aswad. Oh, ya. Nah, kalau semua menit hafal, apa yang hafal? Hafal cuma la ilaha illallah, la ilaha pun tak hafal. Ya apa yang hafal lah? Masa la ilaha tak hafal ya? Atau selawat pun boleh ya? Jadi apa yang kita mengerti? Apa yang kita mengerti di sini dalam arti kalimat thayyibah. Jangan apa mengerti. Jadi saya pernah dapat cerita orang dulu dengan bahasa pokoknya apa yang kau ingat itulah kau baca. Nah, kebetulan dia kerja belat Pak. Akhirnya dia tahu itu yang ingatnya belat. Salah pemahaman apa yang kau ingat itu kau baca. Jadi apa yang kita ingat dalam artian kalimat thayyibah, kalimat zikir. Ya, jadi umrah itu mudah. Umrah itu hanya ibadah fisik. Ya, baca itu hanya berikut saja. Ya, nanti insyaAllah kalau umrah yang wajibnya juga itu dibimbing langsung nanti Bukhari, mungkin nanti saya juga akan bantu apa namanya bacaan-bacaan. Kalau mau ikut ya ikut dan usahakan kalau bisa ikut. Kalau nggak bisa ikut apa yang kita pahami. Ya, karena Makkah itu ada
ada 15 tempat kata Rasulullah, tidak ada tempat lain yang doa makbul di situ. Doa makbul di situ yang paling makbul itu tadi jelaskan oleh pimpinan, yaitu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya disebut namanya Multazam. Jadi Multazam tepat sekali. Kalau kita mampu ya kita dekat sekali. Cuma itu susah, kita orang ramai pun. Zaman-zaman sahabat dulu, zaman-zaman sahabat itu memang bergantung di situ. Ya, kalau dapat itu, kalau saya baca dalam kitab Maulid dan Mukmin itu bergantung di situ, kemudian perlu ditempelkan di Ka'bah. Kalau dapat itu susah. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Ya, kita dari jauh pun boleh, tapi tepat bujur situ doa makbul. Tadi dalam kitab saya Muhammad Ali Al-Mahdi Hasan itu bilang saya berdoa situ tidak ada doa saya yang tidak dikabul Allah SWT. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu sebut namanya Multazam. Kemudian tempat yang makbul lagi itu di Hijr Ismail. Nah, di Ismail. Cuma kalau kita masuk Hijr Ismail itu antrian. Nah, nanti dia kalau semuanya kita kalau lebih abdal itu kita sama masuk Ka'bah kita tahu sunnah dulu. Ya, selesai kita duduk kali kita. Aku kita tahu lagi nilai kondisi itu. Kalau memang udah ada orang antrian di Ismail nanti ikut. Tengok kalau antriannya bapak ikut, bapak kalau antrian ibu bapak saya ikut. Dia bapak ikut pula ya. Jadi ada antrian ibu ada antrian bapak. Karena dalam bahasa Nabi jelaskan ketika kita dapat masuk di Ismail kemudian masyarakat sholat sunnah di situ, ya, lihat keadaan kondisinya, jadi jelas itu adalah sholat sunnah mutlak namanya. Kalau memang kita masuk pagi, nah kita dapat sholat duha, sholat hajat, gitu kan, sholat duha, sholat hajat, mungkin sholat taubat, pokoknya yang kita mengerti lah. Yang jelas sholat sunnah mutlak itu sunnah. Kemudian situ doa makbul. Kalau kita masuk itu kata Rasulullah, berarti sama kita masuk di dalam Ka'bah. Nah itu doa makbul di situ. Ya. Nah, kemudian doa makbul lagi itu di sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam datang situ masuk itu sudah ditutup. Kemudian di mana lagi itu? Di Arafah. Ya, di Arafah itu khususnya di Jabal Rahmah. Kita insya Allah sih tutup ke Jabal Rahmah. Jadi kalau mampu naik baik. Kalau tak mampu ya bawa bersama juga. Tapi kalau mampu juga ada tangga ini, jangan mendaki. Jadi karena mendaki itu terlalu berbahaya. Jadi ada tangga. Hajar Aswad itu saya ngomong pun kan, jangan terlalu jangan terlalu bernafsu benar. Tapi kalau punya keinginan boleh. Saya pribadi pun udah beberapa kali banget sekali saya dapat. Sekali itu ya Allah sih. Ya, karena saya ngomong mengatakan kata saya ngomong pakalah Rasulullah cembeni. Kalau Rasulullah tak cemburu, aku tak cemburu ni kan. Ya, tapi karena dari jauh pun dah sama tu. Ya, kenapa fadilah kita mencoba Hajar Aswad harus mencoba sunnah mencoba Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad tu pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti barang-barang karena Hajar Aswad itu kan batu dari surga. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu nak bangun Ka'bah, ya batanya uang. Ya, kalau kita sini batah uang nggak punya datang batang. Jadi batanya uang. Tinggal sana kan minta batah tak ada. Yang bahasa itu batah ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang malaikat Jibril membawakan batu dari surga. Ya, kalau dulu namanya bukan Hajar Aswad, Hajar Abyad. Jadi warna yang putih dari surga. Cuma zaman terdahulu, kalau istilah sekarang itu pengampunan dosa itu cuma Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu ketika kita cium dia menyedot dosa kita. Kemudian Hajar Aswad mengatakan barang-barang surga ini tidak akan kembali ke dalam surga kembali lagi. Hajar Aswad mengatakan aku tidak akan masuk jika akan mau kembali ke surga sebelum orang yang pernah mencium aku atau mencium dari jauh masuk surga semua. Mungkin orang tapi orang Pakistan itu memang termasuk wajib bagi mereka. Imannya ingat itu insyaallah. Ya, kemudian itu Mekah. Kemudian kalau Madinah ya usahakan nanti ke Raudhah itu. Karena Raudhah itu mampainya itu mimbar dan Nabi Raudhah dari Jannah. Jadi di antara mimbar dan di antara rumahku dan mimbar dan Nabi pertamanan daripada pertamanan surga. Ya, di situ juga doa makbul insyaallah ya. Nah, ini sedikit ya, yang mungkin dapat disampaikan. Mungkin ada nanti sampai lagi.
Mungkin kalau saya pribadi saya cukup senior baik dari sekitar Pak semua kemudian sebelum tanya ya. Tanya ya Bu, dapat kok tanya ya. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya siapa Pak? Dengan saya atau dengan pimpinan saya? Tadi kan sudah dijelaskan masalah pemakaian ihram. Itu tidak dijelaskan pada jamaah apakah boleh memakai wangi-wangian atau tidak. Nah itu perlu juga kita tahu juga. Ya, ada ini juga Pak. Ini apa ya? Di lain? Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya ini Ustaz, apakah di sana itu HP yang kita gunakan sinyal ini berlaku dari Indonesia ini di sana? Oh iya. Makasih. Itu pimpinan itu. Iya. Satu lagi Pak. Ibu-ibu mungkin. Saya itu malu mau tanya. Saya isi. Coba ibu ada. Langsung aja. Apa-apa? Kamu ya Bu? Langsung gak apa-apa? Itu Anda apa-apa? Aktifkan Paham Bu ya? ditanam di sana boleh nggak? Insyaallah ya. Jangan ya Bu, gak apa-apa? Iya, iya. Dan kita tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi jamaah kan kebanyakan takut nggak tahu, takut ada yang memakai pakaian yang berjahit. Itu kalau seandainya nanti kita memakai ihram dari di atas, itu makanya bagaimana nanti yang seperti pakaian dalam. Iya. Nama siapa? Pak Irwan. Pak Iwan. Ini Pak Iwan. Jadi untuk larangan-larangan ihram memang belum kita bahas lagi. Jadi ini kan kita hanya ngambil dulu kan kita belum fokus kepada materi. Jadi kita ke materi itu nasi yang kedua. Kita hanya fokus ke materi semua. Jadi ini kan kita jelaskan teknik dari awal kita dari rumah, ya sampai ke sana. Saya hanya mengisi menambah sedikit saja semuanya. Jadi kalau untuk larangan-larangan ihram itu kan nanti praktik pakai ihram itu nanti insya Allah di umrah yang kedua. Ya, memang tidak boleh pakai menjahit, tidak boleh pakai wangian, kemudian tidak boleh potong rambut atau mencabut rumput dan sebagainya. Itu larangan itu nanti insya Allah akan kita sampaikan di manasik yang keduanya. Jadi kita manasik kedua itu fokus ke materi, ya, insya Allah ya. Gitu ya. Nah kemudian pada setelah itu kalau masalah HP itu nanti kita ada ada roaming ya. Nanti ada internet khusus. Ya nanti insya Allah di manasik kedua nanti kita boleh isinya. Jadi ada yang memang pakai khusus untuk luar negeri. Jadi kalau pakai kita ini memang sana tak bisa gunakan. Ya nanti ada pakai khusus ya pakai khususnya. Nanti mungkin manasik yang kedua mungkin dari pihak Telkomsel pun nanti akan datang juga akan menyeting langsung daripada HP kita. Ya itu dengan terpakai nomor apapun ya nanti akan dijelaskan nanti di manasik yang kedua insya Allah ya. Iya ya, jadi selesai itu mungkin ada lagi lain. Insya Allah ya, selesai itu. Ibu ada nggak? Ibu ada. Oh iya banyak. Bu ada. Saya itu kan yang duanya kan udah saya titipkan pusarnya ke sana. Katanya nggak boleh, haram katanya. Macam mana cerita? Saya itu mau titip pusar untuk anak-anak tuh biar akur gitu Bapak. Enggak itu ini. Boleh nggak? Ada lepas tuh karena dua udah saya titipkan kemarin kan kepada yang lain. Tinggal yang satu nih jangan cucu saya kata anak saya itu nggak boleh katanya tuh. Ya sebenarnya kalau nak dibawa ke sana aku pun dibawa boleh. Jangan bawa hilang yang bawa kopang bawa hilang. Ya tergantung itikat sendiri lah, tergantung keyakinan kita sendiri. Jadi kalau dasar hukum itu dia kalau dasar hukum nggak ada itu. Jadi kalau kita nak bawa sana aku pun sama-sama. Ya. Nah, cuman tergantung etikat kita apa di situ. Kalau etikatnya baik ya mungkin baik juga. Kalau etikatnya tak baik tak baik juga. Itu tergantung etikat kita pribadi insyaallah. Karena kalau saya ngambil hukum haramnya dasar hukum dari mana? Ya hukum haramnya. Jadi bisa jadi kalau hukumnya haramnya kalau menyatakan bahwa barang ini bisa akan mengubah suatu keadaan itu hukum haram di situ.
Insya Allah ya. Jadi kalau anak buah apa pun sana boleh. Tak masalah. Kira-kira ada yang lagi mau ditanyakan sama Rektor atau Ustaz? Kalau yang untuk tadi saya perjelaskan lebih lanjut untuk dari yang Pak Iwan tadi. Insya Allah nanti semua pembekalan tentang tata cara umrah akan kita perjelas dan pertegas nanti di manasik kedua. Mengapa tadi manasik yang kedua saya katakan saya tidak buat di awal, tapi buat seminggu sebelum keberangkatan atau 3 hari sebelum keberangkatan, menyesuaikan keadaan nanti agar jamaah semua tidak lupa. Jadi dekatnya hari dan tidak terlalu dekat juga dengan berangkat agar jamaah mudah mengingat. Nah, kalau soal misalnya tadi ditanya boleh nggak pakai wangi-wangian? Selama belum mandi ihram, wangian boleh dipakai. Seperti dulu itu ihram kita atau di laundry dulu sebelum mau pergi, baru setelah itu dikenakan. Tapi kalau masih bimbang dengan wangi-wangian, nggak usah dipakai. Kan nggak bau juga di baju ihram, kain ihram itu. Nah, begitu misalnya sudah sampai di sana, apa sih larangan-larangan ihram? Nah, nanti juga akan dipandu lagi saat manasik kedua dan saat di sana jamaah umroh. Jadi jamaah sebelum nanti umroh itu dipandu dulu. Nah, kalau umroh ini enggak sebanyak seperti haji. Karena kalau umroh, kita umroh saat tawaf, sa'i, tahallul udah selesai. Beda dengan haji. Karena haji berhari-hari kita pakai ihram. Nah, kan posisi umroh ini kita juga berada di hotel dan masjid. Jauhan lingkungannya nggak terlalu jauh. Jadi pepohonan yang banyak hanya di halaman hotel. Beda dengan haji. Maka jamaah biasa metik itu dedaunan di padang Arafah atau di Mina karena banyak tumbuhan liar, termasuk rumput, termasuk burung merpati. Tapi kalau umrah ini karena kita tidak terlalu jauh dari masjid, maka kurang banyak pepohonan. Tapi pun kalau ada pepohonan, jangan dipetik saat memakai ihram, karena sudah jelas larangan-larangan ihram. Terus bagaimana kalau ada jamaah yang kelupaan, ternyata maaf ibu bapak ternyata masih memakai celana dalam. Nah, bila memakai celana dalam, maka cepat lapor sama ustaznya atau mengkawin kita, dan itu ibu akan kena biaya dam dengan seekor kambing. Bagaimana kalau aku tidak bayar? Kita tidak mau maksa, tapi umrah bapak akan menjadi sia-sia. Karena kalau kita paksa, otomatis bapak ngotot, travel ngotot, tidak ada guna perdebatan, akan kami hindarkan. Tapi yang jadi soal, ya yang kami berserah semua sama Allah. Kita sudah ingatkan, kalau jamaah masih, maaf bapak ibu misalnya masih ngeyel, kita biasa biarkan, tapi pikirkan sendiri bahwa ternyata bukan dam yang ibu hilang, tapi 30 juta lebih juga hilang karena umrah menjadi sia-sia. Jadi awal saya katakan, jangan bimbang soal harta dan jangan bimbang soal biaya yang dikeluarkan. Karena al-umrah ila umrah kafaratun lima bainakum. Jadi antara umrah yang satu dengan umrah yang satunya itu akan menghapus segala dosa, dan juga kebanyakan orang yang umrah tidak ada yang jatuh miskin, apalagi orang yang umrah dan haji. Maka tadi di awal saya katakan umrah sesuaikan dengan niat, umrah harus dengan ilmu. Nah, kenapa harus gitu? Karena biar semua yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia.
kita berusaha, kita mencari Allah yang ditentukan, tapi bukan berarti kita harus diam duduk udah. Nah, jadi kita pun harus usaha semaksimal mungkin bagaimana biar umrah kita tidak menjadi sia-sia dan Allah sayang sama kita. Sayangnya Allah dengan kita, dia bisa jadi mungkin dengan kita sekamar, dengan teman-teman sekamar. Karena silaturahmi penting. Biasa dengan teman sekamar kita sering berdekat. Maka saya katakan, biasa saya pilihkan di kamar itu, kadang-kadang ada yang tak cocok. Satu mau ke masjid, satu mau ke hotel. Pintu kamar cuma satu atau dua. Semua bawa nak ambil. Maka saya bilang, udah itu kalau kunci kamar ada seperti itu, kunci kamar dititipkan ke resepsionis hotel. Saya tak tahu bahasa Arab, Ustaz nak ngomong, letakkan ya sabor ya kamar, tahu dah dia dah. Nanti kalau ada jemaah yang nak masuk, tahu kamar berapa? 10 sekian, ada tahu dari sini. Lagian di sana kalau tak bisa kita ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Indonesia ya. Karena walaupun dia tak paham dengan bahasa kita, dia tahu bisa kita dia dah paham nah. Coba, tapi kebanyakan biasa mereka di sana dengan bahasa Indonesia pun tak paham. Nah, untuk yang kembali lagi yang untuk yang Pak Iwan nanti akan kita jelaskan lagi cara nasi kedua Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan untuk masalah tadi masalah paket internet itu juga sama, kita akan mengarahkan jemaah dengan dua pilihan. Pertama, aktifkan paket internet di Indonesia yang sesuai dengan kita kerjasama dengan Telkomsel atau Tri. Kartu saya pakai Telkomsel Ustaz, bisa enggak ganti kartu? Bisa kalau Telkomsel, kalau ngambil paket Telkomsel. Harga paketnya berapa Ustaz? Tergantung dari giga. Yang murah 200 lebih sampai 300. Nanti akan di share sama orang Telkomsel dan semua paket bisa cek juga di Shopee. Jadi semua yang kita jalani real hanya untuk membantu jemaah. Jadi mau mudah ambil yang kita datangkan, ambil langsung, atau mau pesan, oh saya mau bisa di Shopee karena saya ada voucher, pesan di Shopee sama. Jadi selain yang ditawarkan travel harga paket umrah, maka paket-paket yang lain travel memfasilitasi biar jemaah mudah. Paket saya oke, bagaimana dengan uang real? Kita fasilitasi juga dengan bank di sini. Maka kita juga kerjasama dengan Bank BSI, maka dia akan menentukan berapa nilai tukar. Cuma saya bilang saya tidak jual beli uang, tapi saya hanya menggunakan jasa. Karena uang susah nggak kita nak jual beli yang susah. 1 real harus dibayar 1 rupiah, 1 rupiah tidak ada. Tapi jasa, maka cuma yang jadi trouble dia sebagai saya dulu kemarin banyak. Di Indonesia pas jatuh real itu 4.600 rupiah, 4.400. Tukarlah jamaah ke Bank BSI. Saya kan itu satu paket itu isinya 250 real dengan uang Indonesia 1.125.000 sekian. Begitu sampai di Saudi ternyata real 4.000. Saya tuh 4.000 Ustaz ngambil untung Pak. Saya Allah ibarat kata adalah saya bawa alam lah. Sesuaikan pemikiran dia. Dia bilang kita mau ambil untung tidak masalah. Dia mau bilang yang baik pun tidak masalah. Maka saya bilang saya hanya memfasilitasi, pikirkan sebenar-benarnya. Karena saya tidak mengerti dan tidak bisa menahan antara putaran uang per hari. Karena nilai kurs per hari bergerak. Bisa hari ini 4.000, bisa besok sampai di Saudi turun, atau bisa juga nanti sampai di Saudi 4.600. Jadi sesuaikan dengan kemauan. Maka saya bilang, Ustaz saya harus pesan berapalah ini uang. Kalau kalau mau oleh-oleh, hanya oleh-oleh 2 juta itu cukup. 1 juta belikan paket untuk real, 1 juta bawa dengan uang Indonesia. Karena walaupun bagaimana uang Indonesia juga laku di sana. Yang jelas kita bawa yang pecah 50 dan 100. Dia tahunya uang Jokowi dan Prabowo.
Pak Prabowo di warna merah sekarang, Pak Jokowi. Ada tahu gitu ada. Jadi kalau tidak 100 anu lah. Jadi berkata uang Indonesia itu laku, uang real juga laku. Tapi saya mau beli emas nih Ustaz, bagaimana? Kalau mau beli emas mau murah, tukarkan dengan real. Karena ada nilainya dan cari di mana tempatnya. Biasa di bawah telur Zam-Zam beli emas. Apa pula emas sangat mahal Ustaz ya? Dia memang mahal karena emas bagus. Karena emas Arab. Nah, kalau emas dari Arab dia beda, kadar dia beda. Jadi dia ada kode misalnya 22K berapa 304 atau berapa gitu kode. Nah, itu karung itu beda. Nah itu ya sih. Jadi menyesuaikan sama apa yang dibutuhkan. Insya Allah travel akan fasilitasi apa yang jamaah inginkan. Nah selama travel mampu memberikan fasilitas maka kita akan layani. Tapi kalau di luar dengan kemampuan kita mungkin kita akan bicarakan. Nah seperti tadi. Terus bagaimana kalau saya mau badal umroh pun bisa. Tidak masalah, hubungin sama ustadznya. Cuma jangan ngotot minta badal umroh, kan menyesuaikan jadwal ustadz. Nah pagi ini bulan puasa, enggak apa namanya, pasti banyak tenaga yang terkuras. Cuma bulan puasa di sana yang saya alami, sana lebih nyaman puasanya. Sini kayak lama buka. Padahal di sana sama sini lebih lama. Di sana sebenarnya bukaan. Tapi sana kok puasa tuh di bulan maghrib karena apa tadi karena kita tuh dari sore kita berjalan, orang sedekah air kita ambil ngumpulkan, jadi nggak terasa waktu itu berjalan. Nah jadi setiap perjalanan kita menuju hotel, kalau ibu bawa kantong penuh kantong nih dengan kurma, dengan air, macam-macam lah di sana. Nah itu dia jadi lebih gimana kayak lebih terasa di sini. Bukan sebenarnya puasa sih cuman tidak terasa puasa di sana tuh. Nah itu sih seputar dari. Terus kalau yang untuk ibu tadi dia tidak masalah sesuai tadi kata Ustaz. Nah selama itu yang baik dan niatnya baik tidak masalah. Kecuali nanti yang jadi masalah kalau ibu ini sekarang musim durian, ibu bawa durian. Nah itu akan masalah di pesawat. Nah nanti apa yang tidak boleh dibawa dalam pesawat selain nanti kita jelaskan sekarang manasi kedua di WA group juga akan kita share karena di koper itu ada barang yang boleh dan ada barang yang tidak boleh dibawa. Nah, barang yang wajib dibawa tapi tidak dibolehkan naik di atas pesawat itu gunting, potong kuku dan cukur, alat pencukur kumis. Itu barang yang penting dibawa tapi tidak boleh di kabin pesawat. Berarti barang itu simpan di koper bagasi. Nah, koper kuning. Karena apa? Saat kita mau umrah, baik umrah ke-1 dan ke-2, karena benda itu pasti kita pakai. Nah, gunting kita mau tahalul. Kalau nak menunggu kawan kita selama, kalau selama kita bisa bawa, kita bawa. Terus kuku 14 hari, 12 hari kita di sana, kuku pasti panjang. Kita mau potong. Kalau kita pinjam ya kalau kawan agak di kamar, kalau kawan agak di masjid akan kita nak nunggu dia balik. Kuku kita mau potong kuku enggak? Nanti kalau kita bisa bawa sendiri, kita bawa sendiri. Nah, bagaimana dengan parfum? Harus kita bawa ke parfum karena malaikat suka dengan wangi-wangi. Tapi parfum yang kita bawa ke kabin pesawat jangan melebihi dari 100 mili. 100 mili berarti ukurannya sepertiga dari ini. Nah, parfum yang kecil-kecil yang cuma itu boleh dibawa. Kalau yang sepuluh boleh. Nah, terus iyalah. Nah, berarti itu tadi seputar untuk di bagasi. Nanti apa semuanya itu akan kita share lagi di grup. Misalnya kita terlupa penyampaian atau jamaah ada yang mau bertanya, ini boleh enggak, ini boleh enggak. Nah, nanti bisa tanya langsung di grup atau japri kepada panitia masing-masing. Atau japri kita nih,
Tak japrik saya, japrik Kak Nopi, Kak Dian ke Ustaz ke, boleh ada pertanyaan-pertanyaan pribadi yang mau ditanyakan. Tapi kalau soal dam tadi itu mutlak sekitar 2.500.000 sampai 3 juta rupiah. Itu dam satu ekor kambing. Nah, jadi kalau jamaah yang kelupaan itu jangan bimbang, jangan gara-gara alamat nanti aku kena duit 3 juta, aku diam ya, buka ya kolor dah. Saya minta jangan, memang kami panitia nggak tahu, tapi Allah yang tahu. Nah, jangan gara-gara 3 juta kita takut rugi, ujung-ujung umroh kita sia-sia. Maka sebelum nanti kita berniat umrah, kayak kemarin di video YouTube kita itu, Ustaz Safani kan ada bertanya, nasihatnya pakai baju tak, celana tak? Kan pasti ditanya. Karena kalau udah berniat, maka berlaku. Tapi kalau belum berniat, alah saya lupa pakai, masih bisa dibuka. Tapi kalau udah berniat, udah berjalan semua, nah itu dah berlaku. Kalau kita lupa, masih pakai, maka sudah ada. Nah, saya bilang tadi, Ustaz kita dan pembimbing kita yang lain akan menyampaikan. Teknik pakai ihram nanti juga akan diajarkan di manasik kedua. Nah, teknik pakai ihram ini lebar, bagaimana cara pakainya nanti juga di manasik kedua itu akan diajarkan. Jadi seperti tadi saya bilang, manasik kali ini hanya saya akan jelaskan seputar perjalanan dan apa yang dibawa seputar pembekalan Bapak Ibu semua, dan waktu kumpul biar tidak terlambat. Nah, jadi semuanya nanti kita arahkan sesuaikan dengan schedule. Nah, mumpung ini udah azan asar, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana? Kalau memang sudah tidak, kita bisa break, bisa selesaikan untuk acara penutup langsung. Ya Aziz ya Rabbal ya Rabbal Alamin ya Rahman Rahim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allah ya Allah, kami yang hadir dan berkumpul di ruangan ini ya Allah, mengharapkan ampunan dari-Mu ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa masa lalu, dosa saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami perbuat baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami sengaja ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami berkumpul saat ini ya Allah, menghadiri manasik umrah ya Allah, untuk berangkatan pada tanggal 26 Februari 2025 ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga hati kami ya Allah, kami mohon keikhlasan dan kami mohon keridhaan dari-Mu ya Allah. Jadikan kami senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah umrah nanti ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami ya Allah, kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Persiapan keberangkatan pelaksanaan ibadah umrah ya Allah. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang kami ya Allah. Jauhkan dari segala sifat buruk, perkataan buruk, pikiran buruk kami ya Allah.